Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya melintasi Galilea. Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Tetapi 3 hari setelah dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepada Yesus. Kemudian Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum. Ketika sudah berada di rumah, Yesus bertanya kepada para murid itu, "Apa yang kalian perbincangkan tadi di jalan?" Tetapi mereka diam saja, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertentangkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan semuanya." Yesus selalu memanggil seorang anak kecil ke tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menerima seorang anak seperti ini demi namaku, dia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, sebenarnya bukan aku yang mereka terima, melainkan Dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan adalah bacaan Injil yang sangat familiar untuk kita semuanya. Apakah juga familiar untuk dilakukan? Nah, itu terserah saudara-saudari. Kita semua dipanggil untuk menjadi anak-anak Allah. Namun kerap kali kita sulit untuk mentafsirkan atau menerjemahkan antara menjadi anak-anak Allah, artinya menjadi yang terkecil, atau dewasa dalam hal iman. Bacaan yang sangat menarik sekaligus membuat kita mengatakan betapa malangnya para rasul itu, karena mengatakan atau berbincang di antara mereka, nanti di antara kita siapa ya yang paling besar? Apakah saya di bagian utama dalam kerajaan Allah, atau apakah saya memiliki berbagai macam orang yang bisa mengikuti saya dan sebagainya. Seperti perbincangan orang-orang pada umumnya dalam masyarakat sekarang untuk mencari kemuliaan sendiri-sendiri. Dan orang-orang Lebanon mengatakan orang yang satu berada di jurang yang satu dan orang yang lain berada di jurang yang lain. Artinya orang kalau mau mencari kemuliaan berarti hidup di jurang dan tidak sampai kepada keselamatan yang sejati. Dalam bacaan yang pertama begitu jelas dari surat Rasul Yakobus memberikan katekesi kepada kita untuk menundukkan diri kita di hadapan Allah, untuk menentang segala kecongkakan dan mengasihi setiap orang dengan rendah hati. Saudara-saudari yang terkasih, hendaknya kita kalau mau menjadi dewasa ternyata harus seperti seorang anak kecil ya. Menarik belajar dari anak kecil karena mereka mengerti siapa yang harus mereka ikuti. Bahkan kadang-kadang ada suster, ada romo, ada frater mengatakan, lucunya ayo gendong gitu. Tapi mereka tetap tidak mau, harus digendong oleh bapak sama ibunya. Atau orang mau memberikan makanan, bahkan mungkin bapak dan ibunya tidak pernah memberikan makanan seenak itu, tetapi mereka tidak mau. Mereka maunya dari bapak dan ibunya. Bahkan mereka itu kadang-kadang diselempitin di ketiak ibunya atau ya macam-macam lah, tetapi tetap pada akhirnya kembali kepada siapa yang harus diikuti. Menarik sekali berbicara mengenai seorang anak kecil yang menyerahkan hidupnya selalu kepada siapa yang harus diikuti, dan kita mengikuti Yesus yang selalu
membimbing kita, yang selalu menopang kita dan memberikan harapan untuk hidup yang lebih baik. Hidup yang lebih baik artinya keselamatan itu. Dan nyatanya pada zaman seperti ini di media sosial di mana-mana terkadang begitu banyak orang yang menjadi kecewa untuk menjadi dewasa, begitu ya, letih untuk menjadi dewasa karena banyak pekerjaan ini itu dan sebagainya. Ternyata menjadi dewasa tidak serta-merta membuat mata batin, mata hati itu fokus kepada tujuan yang harus dicapai. Yang seperti di dalam bacaan yang pertama, kita khawatir akan segala macam hal yang telah ditawarkan oleh dunia, yaitu kita bisa jatuh ke dalam kenikmatan dunia. Maka saudara-saudari, sekali lagi mari kita kembali merendahkan hati kita, belajar seperti anak kecil, mengikuti apa yang harus kita ikuti, yaitu sabda Tuhan yang selalu menggema di dalam hati kita. Harapannya agar kita semua mendapatkan keselamatan, bukan untuk mencari siapa yang terbesar di antara kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.